Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemikiran dan gagasan Farid Eshaq tentang hermeneutika pembebasan. Tapi sebelum itu, saya akan menceritakan biografi beliau karena pemikiran dan gagasan Farid Eshaq ini banyak dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya yang pahit yang pernah ia alami. Farid Eshaq lahir pada tahun 1959 di sebuah kawasan kumuh dan miskin di Cape Town, Wynberg, Afrika Selatan. Kemudian ketika ia kecil, ayahnya pergi meninggalkan dia sehingga dia tinggal bersama ibu dan saudara-saudaranya. Kehidupan Farid Eshaq ketika ia kecil sangat memprihatinkan, bahkan tak jarang dia mengemis dan mengais tempat-tempat sampah untuk mencari makanan, mencari sisa-sisa makanan. Tapi walaupun di tengah-tengah kehidupannya yang susah, dia tetap berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya. Farid Eshaq menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di Bantawel, Afrika Selatan. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Pakistan di Jamiah Ulum Al-Islamiyah. Setelah itu dia melanjutkan pendidikannya di Jamiah Al-Ilimiyah Islamiyah di Karachi dan mendapatkan gelar sarjana. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Jamiah Abi Bakar Karachi dalam bidang ulumul Quran. Nah, kemudian ia kembali ke Afrika pada tahun 1982 dan di sana dia mendirikan The Call of Islam pada tahun 1984, yang mana The Call of Islam ini merupakan sebuah organisasi yang didirikannya untuk menentang rezim apartheid yang menguasai Afrika Selatan pada waktu itu. Kemudian di tengah-tengah kecaman rezim apartheid ini terhadap Eshaq dan organisasi yang ia dirikan, Eshaq kemudian berpikir mengapa mereka bisa selalu mendasarkan pada Al-Quran dalam menilai dan berprasangka buruk terhadap orang-orang non-muslim. Bahkan mereka berani mengkafirkan orang-orang muslim yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, walaupun kerjasama tersebut dalam hal positif. Maka kemudian hal itu mendorong Eshaq untuk kembali mempelajari Al-Quran dan Injil karena ia penasaran mengapa kitab suci seringkali dijadikan alat untuk melegitimasi sebuah penafsiran yang sempit. Nah, kemudian pada tahun 1989 ia meninggalkan Afrika, kemudian belajar hermeneutika Al-Quran di Inggris dan hermeneutika Injil di Jerman. Nah, kemudian di sana ia mendapatkan gelar doktoral dalam bidang kajian tafsir Al-Quran.
sebelum berbicara pandangan Farid Eshak tentang hermeneutika Al-Quran, penting kiranya kita untuk mengetahui pandangan Farid Eshak terkait apa itu Al-Quran, kemudian apa itu asbabun nuzul, apa itu tafsir dan takwil, apa itu nasikh dan mansukh. Karena pandangan Farid Eshak terkait hal tersebut merupakan langkah awal dari pemikiran Farid Eshak tentang hermeneutika Al-Quran. Karena hermeneutika Al-Quran Farid Eshak ini, dia meyakini bahwa penafsiran menggunakan hermeneutika bisa menghasilkan tafsir yang lebih kontekstual bagi umat Islam pada waktu itu, khususnya di Afrika Selatan. Baik, yang pertama adalah Al-Quran. Di sini Eshak mengatakan, jika dilihat dari lingkup sosiohistoris, kemudian linguistik yang tercermin dalam gaya, kemudian isi dan tujuan bahasa Al-Quran, serta kontekstualitas yang berbeda-beda seperti ayat Makki dan Madani, kemudian melihat bagaimana sifat kemukjizatan Al-Quran yang terletak dalam kemurnian Arabnya, kemudian keindahan bahasanya dan gaya retorika yang unik, maka di sini Eshak mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan wahyu yang berbentuk tanggapan atas masyarakat tertentu. Nah, kemudian ia juga menambahkan penting kiranya untuk menggali konteks turunnya Al-Quran serta penafsirannya, karena menurut Eshak tidak ada teks yang berdiri sendiri tanpa ada konteks di belakangnya. Kemudian tentang tafsir dan takwil, di sini Eshak tidak ada perbedaan mengenai tafsir dan takwil, tapi di sini dia hanya menegaskan bahwa dalam penafsirannya dia tidak menggunakan dua metode tersebut. Namun Eshak menggunakan metode hermeneutika dalam penafsirannya karena beberapa alasan tertentu. Kemudian yang kedua adalah asbabun nuzul. Di sini Eshak mengkritik tentang minimnya pembahasan mengenai asbab sebagai sebuah disiplin ilmu, sehingga memperlihatkan tidak adanya perhatian khusus dan serius pada sejarah dan kontekstualitas teks dalam pemikiran tradisional Al-Quran. Pada studi tradisional Islam ini, asbabun nuzul menjadi elemen penting dalam kajian yang berkaitan dengan dakwah dan sejarah hidup Nabi Muhammad serta penafsiran Al-Quran. Kemudian Eshak memandang bahwa penggunaan asbabun nuzul dalam sebuah penafsiran yang meliputi waktu dan situasi memiliki peran dalam pembatalan ayat atau nasikh. Menurutnya, pengetahuan tentang kejadian sebab turunnya wahyu menjadi amat penting, karena tanpa itu banyak ayat yang sulit untuk dipahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah nasakh. Eshak di sini di dalam bukunya Eshak memulai dengan adanya perdebatan mengenai pro kontra tentang nasakh ini. Namun di sini Eshak lebih setuju dengan pendapat Fazlur Rahman yang ia sebut sebagai karakter situasional Al-Quran. Nah, seharusnya dilihat dalam
perspektif yang progresif, yaitu adanya fakta situasional Al-Quran. Seluruh wahyu maupun ayat-ayat khusus pada umumnya diturunkan dalam konteks kondisi sosial tertentu. Ketika masyarakat muslim mulai terbentuk, pewahyuan Al-Quran mengikuti perubahan kondisi dan lingkungannya. Hal ini bisa dilihat pada kasus pengharaman alkohol. Pada periode Mekah, Al-Quran menyebut alkohol setara dengan madu dan susu. Nah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, ada sebagian orang yang menginginkan alkohol diharamkan. Kemudian turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 209. Nah, itu adalah 3 prinsip dasar yang harus difahami untuk membangun hermeneutika Al-Quran Farid Eshad. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, kemudian yang kedua memahami tafsir dan takwil, kemudian memahami asbabun nuzul, dan yang ketiga adalah memahami nasakh. Dalam membangun hermeneutika Al-Qur'annya, Eshad dipengaruhi oleh beberapa tokoh muslim dan non-muslim. Salah di antaranya adalah Fazlur Rahman dengan teori double movement-nya, kemudian Muhammad Arqon dengan teori metode kritik nalarnya, dan yang ketiga adalah Fiorenza dengan hermeneutika penerimaannya. Selanjutnya, bagaimana Farid Eshad menggunakan ketiga teori tersebut, double movement, metode kritik nalar, kemudian hermeneutika penerimaan dari Fiorenza, untuk membangun hermeneutika Al-Quran hermeneutika Al-Qurannya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Rofi Rahas. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kekurangan dalam penyampaian yang telah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.